100 kali space zoom. Seriusan lu, Samsung? Apa cuman gimmick doang? Oke, sekarang ketemu lagi di sini masih sama gua dan tentunya masih di MGS Gadget, dan hari ini gua dapat barang baru yaitu S20 Ultra. Ya, 20 Ultra. Sebenarnya ini tuh HP udah nggak banget ya buat gue ya, karena gue seringnya nemu penyakitnya banyak banget di S20 series. Dari mulai layar ngeblank putih, blank putih gitu ya kan, terus layarnya gremet, habis itu pakai senar gitar. Ya dia mungkin collab sama Star Wars kali ya. Collab sama Star Wars ya kan, atau mungkin collab sama John Lennon ya kan, jadi dia ada senar gitar di HP-nya. Asli sumpah bener-bener parah, kayak senar gitar gitu cuy, ya kan, kayak senar gitar gitu cuy. Ntar gue kasih foto-fotonya beberapa ya yang kena penyakitan. Nah, gue pengen flashback aja di tahun 2020, di mana S20 series itu launching di bulan Februari kalau nggak salah ya. Bulan Februari itu dia keluar S20-nya, S20 Plus-nya, habis itu sepaket sama S20 Ultra-nya. Nah, di setahun kemudian kalau nggak salah keluar yang seri FE, di mana seri FE lebih nggak ada penyakit layarnya daripada S20 series si abang-abangnya ini. Ya kan, gue nggak tahu tuh kenapa, mungkin beda panel ya. Dan penyakitnya rata-rata sama dari mulai S20 biasa, S20 Plus sampai S20 Ultra. Kalau nggak blank putih, gremet ya kan. Kalau nggak gremet ya green line, dari satu baris sampai 10 garis sampai bahkan 100 garis, nyampe bener-bener full dia garis-garisnya gitu. Nanti ada beberapa foto yang gue kasih penyakit-penyakitnya apa aja di S20 series, dan gue pengen pesan aja buat lu pada, kalau memang mau cari HP ini lu mesti hati-hati banget ya. Kalau bisa belinya kalau udah yang diganti LCD-nya, karena LCD-nya harganya lumayan banget, bisa dikatakan itu 70% daripada harga HP second-nya gitu loh, bisa sampai 3,9 kalau nggak salah. Itu yang S20 series ya, S20 series. Gue nggak tahu nih S20 Plus, 20 Ultra itu berapa harganya. Mungkin kurang lebih sama ya, karena range harganya sekarang ada di harga berapa nih mas? 5 jutaan ya, 5 jutaan harganya. Dia harga 5 jutaan, tapi kalau lu dapat dengan PRD LCD, gua rasa pikir-pikir lagi deh. Duit 5 juta tambahin sejuta 2 juta lagi, lu bisa dapat Android yang terbaru, dan mungkin dapat Android yang udah pakai prosesor yang bisa 5G ready. Gitu aja. Soalnya why ini masih 4G cuy. Versi Indonesia itu masih 4G dan belum 5G ready. Masih sayang banget, tapi it's okay kalau nggak masalah kalau misalkan lu cuma pengen dapat kameranya aja. Karena kameranya ini wow banget ya. Yang setahu gua, dia kamera utamanya itu ada di 108 megapiksel. Udah. Selain itu kayaknya gua rasa nggak ada yang istimewa. Tapi kita bahas aja, kayaknya ini seru untuk dibahas. Oke? Kita bahas dari dimensinya. Dimensinya itu ada di 166 kali 76 kali 8,8 mm dengan berat 220 gram. Jadi ini sebenarnya bukan HP yang berat ya, bahkan mungkin yang enteng. Terus kalau misalkan dibandingin sama S20 Plus ataupun S20-nya, feel genggaman itu jauh lebih berbeda karena dimensi layarnya itu 6,9 inch ya, lebih panjang. Artinya dia body ratio-nya ya, dia screen ratio-nya lebih panjang, lebih lebar daripada S20 adik-adiknya. Karena ini abang yang paling tua, ibaratnya begitu. Terus fiturnya apa aja ya paling ya? Ya seperti biasa Samsung udah ngasih Dynamic AMOLED ya di LCD. Terus Dynamic AMOLED yang 2X ya. Terus habis itu ada di 120 Hz refresh rate-nya. Terus HDR10 juga udah ada. Terus kecerahan layarnya, ini yang gue demen, 1400 nits. Gila, gonjreng parah, asli sumpah. Ini gonjreng parah kalau dipas pakai siang-siang. Gitu aja. Terus untuk prosesornya yang pernah gue bahas lagi ya, ini tuh belum 5G karena dia masih pakai Exynos 990. Dan kalau versi luarnya, internasionalnya, dia ada di Snapdragon 865. Mungkin opsionalnya lu bisa pilih ke versi inter, di mana harganya mungkin kurang lebih sama, tapi dengan resiko email lu bakal kebegal. Nah, untuk versi yang inter, dia udah 5G ya, 5G ready, dan dia prosesornya 865, Snapdragon 865. Dan gua saranin kalau memang lu milih yang versi 5G, lu cari seller atau reseller yang bener-bener trusted ya, bener-bener kredibel dan terpercaya. Jadi bisa garansi animenya biar panjang gitu dipakainya. Gitu aja sih ya. Sip. Untuk GPU-nya, kalau yang Exynos dia ada di Mali J77 atau yang Adreno 650 tuh dia yang versi internya gitu. Untuk varian RAM
dia di 12 GB dengan internal 128. Terus abis itu yang 16 GB dia 512 GB gitu. Gede ya, RAM-nya gede banget. Gue nggak tahu RAM segede gini tuh 12 GB loh. Bayangin aja nih buat ngerender video terus main game, kayaknya sih bakal enak ya. Tapi gue nggak tahu, kita buktikan nanti, ya kan. Terus koneksinya ya so pasti WiFi juga udah ada, 4G so pasti, jangan ngarep 5G pokoknya di sini, oke. Bluetooth udah pasti ada 5.0, terus habis itu GPS, NFC, USB Type C, terus yang udah bisa support OTG juga. Oke, kita lihat dari bodi samping kanan kiri depan belakang atas bawah, bolak-balikin aja di HP ada apa aja. Bodi samping sebelah kiri ini kosong. Terus atas itu dia ada SIM ejector. Nah oke, kita lanjut di kamera ya. Kamera utama dia ada di 108 megapiksel dengan aperture 1.8 ya. Untuk ultrawide ada di 12 megapiksel dengan aperture 2.2 ya kan. Terus abis itu di kamera telenya ada di 48 megapiksel dengan aperture 3.5 ya kan. Terus fiturnya seperti biasa PDAF, OIS, abis itu ya apalagi ya. Paling ya di telefotonya aja sih yang 48 megapiksel dia udah bisa 10 kali hybrid zoom. Buset, kayak gimana sih? Gue penasaran jadinya kan. Oke, untuk video yang dihasilkan dari kamera belakang itu ada di HK 24 fps atau 8K 24 fps, terus 4K 60 fps, habis itu 1080p maksimal 240 fps dan itu di slow motionnya aja. Terus habis itu di kamera selfie depan nih ada 40 megapiksel dengan aperture 2.2 ya. Habis itu fiturnya paling PDAF, ACE ya. ACE, gue nggak tahu nih tulisannya ACE ada, tapi kita coba nanti. Ya oke, sip. Terus video yang dihasilkan dari kamera depan ada di 4K 60 fps dan 1080p ada di 30 fps. So pasti hasilnya bakal kayak gimana ya? Gue sih lebih penasaran dari hasil gamenya aja sih. Belum ke ininya nih, kameranya. Kayak kameranya sih standar-standar aja ya. Ya khas Samsung mah udah kelihatan ya. Udah bisa dibayangin gak sih kalau Samsung hasilnya bakal kayak gimana? Iya. Apalagi X flagship yang seperti ini udah pasti gonjreng dan bagus ya, dan pastinya stabil gitu aja. Oke, kita langsung uji ke bagian game sama kamera. Sip. Slide berikutnya, gas. Cheers. Ini untuk kamera depan ya, Full HD 60 fps. Ini cuacanya lagi mendung. Ini cakep sih, gila. Walaupun nggak secakep iPhone ya, tapi bagus. Depan yang 4K 60 fps, bagus ya. Tuh langitnya kelihatan nggak sih? Mendung soalnya. Coba kalau cerah. Sip. Ini untuk kamera ultrawide-nya ya, dia di SD 30 fps. Dia nggak tahu kenapa nggak bisa di 60 fps, gue nggak ngerti. Tapi 30 fps-nya dia di kamera ultrawide ini gila sih, cakep ya. Buat gue sih cakep. Nggak tahu deh kalau buat lo. Ultrawide 4K 30 fps, stabil ya ultrawide-nya ya. Ini gue sambil jalan ya, tuh, ya kan, stabil gak? Mantap ya. Kalau ini di kamera HD 30 fps. Nih Dogi lagi ngapain Dogi? Tuh 30 fps nya ya. Ini yang Full HD 30 bukan 30, 60 fps. Kabur dia. Oh, cakep ya. Oh. Padahal di atas itu agak sedikit mendung ya. Oh, ini aslinya. Tapi kalau udah kena image processingnya menjadi begitu tadi. Kayak agak sedikit bercahaya langitnya. Asik. Cakep ya. Halus bet. Nah sekarang kamera yang 4K 60 fps juga.
ya. Ini yang 4K ya, bagus sih, bagus. Mari kita jalan, goyang-goyangan. Nah, kita coba kamera telefotonya nih ntar nanti ya kan. Sip. Ini video kamera telefotonya mentok di 30 fps aja Full HD ya kan. Coba kita zoom tuh, zoom sampai 10 kali. Ini zoom 10 kali ya, terus kita zoom ke 20 kali. Coba kayak gimana hasilnya. Ini 20 kali, nggak beda jauh ya, 10 ya sama 20. Oke, sip. Oke, dan kita sekarang main di game kesayangan Ai, yaitu PUBG. Dan sekarang gue di sini nggak tahu nih orang beneran apa nggak. Seperti biasa di sini cuma buat tes happy aja dan nggak terlalu serius. Terus settingan yang gue pakai ada di smooth extreme ya, kelihatan nggak? Ntar gue fokusin lagi ulang. Smooth extreme. Terus ya itu aja sih. Dapatnya katanya udah 120 Hz ya kan. Mana 120 Hz main thread. Iya. Gue turun di Sunset Street. Kelihatan gak sih? Bentar gue ini dulu ya. Gue gelapin dikit biar kelihatan di kamera. Sip. Oke, gue rasakan ini kan nggak pakai tempered glass ya. Terus gue rasain ini layarnya licinnya minta ampun. Gue nggak tahu ya. Yang gue rasain sih gitu. Karena dia udah pakai Gorilla Glass 6 kalau nggak salah ya. Terus apa lagi nih? Giro. Oke, Giro nggak ada delay sama sekali, masih enak dan playable banget buat dimainin, ya kan? Terus abis itu apa lagi ya? ADS ya. Kita lihat nih. Enak banget. Enak banget asli sumpah. Tapi ya gitu kok rada anget ya tangan Ai. Gue nggak tahu nih, tangan gue udah rada anget sih. Ini termogan gue mana? Sik door. Termogan gue menunjukkan angka 37,9, 38 ya kan, 38,1. Terus itu doang sih, itu untuk bagian depan. Sementara di bagian belakang ini yang agak-agak sedikit lebih panas sih gue rasain. Tapi kok 379 malah 389 hampir 3,9 ya. Ada bot dong. Gimana itu? Ih, nakal banget kau. Untuk layar gue nggak merasa ini ya, bahkan gue nyaman banget di layar yang seukuran segini 6,9 inch. Buset, nih baru kali ini gue pakai Exynos 990 tapi nggak ada kayak ngelek-ngeleknya gitu ya, anjir. Karena mungkin dari RAM yang 12 GB itu tadi ya, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin emang jaringan lagi bagus aja kali. Atau mungkin nih HP sebenarnya masih ngebut banget dan ngebut parah. Gue nggak tahu, intinya gue rasain begitu. Depan dong. Di mana tuh? Oh, di batu cuy. Ya, ini mah bot ini mah. Gitu doang, remeh sekali kamu. Ini enak, sip, enak. Oke, kita lanjut ke game berikutnya. Dan gue main di game Aspal, game mobil paling ringan sedunia ya kan. Bukannya Car X-Rate ya, yang game paling berat itu. Gue justru main di game Aspal ya kan, dimana nggak butuh prosesor bagus-bagus banget kalau di sini. Wush, duar. Gitu dia caranya. Kok nggak kena itu orang? Oke, kita langsung ke kesimpulannya aja. Buat lu semua yang suka kameranya si Samsung S20 Ultra, gue rasa ini masih worth it banget ya. Hasilnya yang seperti gue bilang di awal-awal tadi, ini tuh masih bisa diandelin buat sebagai dari driver lo buat ngambil foto-foto, video-video mungkin, atau buat bikin konten. Itu masih bisa dan masih cukup dan masih bagus. Buat gue pribadi sih kayak gitu. Tapi ada beberapa hal yang gue nggak suka dari sini, kayak baterainya lagi-lagi. Kalau pakai kamera dia nguras baterainya agak sedikit lumayan ya, karena HP jadi anget gitu loh. Gitu loh. Karena baterainya 5000 dan pengecasannya itu maksimal di 45 watt ya, karena dia udah port delivery 3.0. Jadi gue rasa walaupun baterainya udah cepat habis ya, kalau nyolok di casan yang support sampai 45, gue rasa bakal nggak ada masalah dan cepet-cepet aja gitu loh, ya kan. Terus lanjut lagi ke bagian prosesor nih, yang gue nggak tahu kenapa gue dibikin tersenyum juga sama ini gitu loh. Walaupun gue nggak bisa main Car X-Trade ya di sini, gue nggak ngerti. Mungkin dari UI-nya yang udah stabil kali ya, si Samsung ngasihnya di S20 Ultra ini, atau mungkin dari RAM-nya yang 12 GB yang udah dikasih Samsung di sini, atau gue nggak ngerti juga gimana racikan bumbunya
ya kan. Gue main PUBG itu nggak ada masalah sama sekali soalnya. Mungkin karena ya tadi ada sedikit sih tentang apa ya, sinyal gue, ping gue itu tembus di angka 600-700an, tapi cuma sebentaran aja gitu loh. Terus sisanya lancar-lancar aja dan berasa licin banget layarnya. Gue demen ini, layarnya enak. Itu 6,9 ini tuh buat gue yang ideal ya, tangan panjang gede kayak gini kan. Buat gue sih ukuran layar udah ideal banget. Buat main game juga udah berasa cukup. Dan masih ternyata Exynos masih bisa memberikan perlawanan terhadap game-game yang kayak gue mainin, game PUBG gitu ya kan. Jadi recommended apa enggak untuk gamers, gue rekomendasiin deh untuk kali ini ya. Gue nggak tahu ya untuk versi S20 Ultra yang lain apakah sama nasibnya kayak gue pegang, masih enak atau masih enggak, gue nggak ngerti ya. Yang jelas yang versi Indonesia itu 128 GB, jadi lu paling nggak perlu pusing-pusing karena ini udah hybrid ya kan. Jadi bisa dicolokin pakai kartu memori, dipasang kartu memori, jadi udah nggak pusing lagi buat cari memori yang lebih gede gitu ya. Beli yang 128 GB aja udah cukup, tinggal lu beliin yang 1 TB ya SD cardnya. Oke sip, lanjut lagi ke bagian apa ya, performa game udah, kamera udah, baterai juga udah gue bahas 5000 mAh ya, ini 5000, pengecasannya 45 watt. Habis itu apa lagi ya? Itu aja sih, nggak ada yang spesial sebenarnya. Tapi gue dibikin tersenyum sama ini HP. Boleh juga ya, worth it apa enggak dibuat dibeli tahun 2023 atau buat dipakai lagi sampai tahun 2025 dan seterusnya. Gue rasa untuk harga 4-5 jutaan ini masih worth it. Tapi akan menjadi PR jika lu orangnya itu butuh 5G ya. Tapi tenang aja, oke, karena 5G itu selama 5 tahun ke depan kita belum jelas nasibnya kayak gimana. Jadi santai-santai aja sih, 5G itu masih jauh lah ya buat kita. Ya kan di Jakarta aja yang udah gempar-gempar dari 2 tahun yang lalu aja masih mencret-mencret juga kok 5G-nya. Gitu aja sih, apalagi daerah-daerah lain. So, jangan khawatir, yang jelas kalau emang mau yang 5G ready, lu up ke S21 atau S22 atau S23 gitu aja sih. Simpelnya seperti itu. Oke, gitu aja. Gue kayaknya tertarik nih sama nih HP. Lumayan loh, RAM-nya gede ya kan. Internal lumayan lah ya kan. Terus kamera bagus, buat ngegame masih enak. Apalagi coba, baterai gede ya kan. Boleh nih mas ya, recommended. Ciao. Oh iya, jangan lupa MGS Gadget. Yoi, thank you, see you later. Ciao ciao, bye bye.